gitu loh. Nah, apa yang terjadi dengan tim U19 sekarang ini kan secara permainan oke. Secara permainan oke, terus juga koordinasinya oke, Sinteyong juga oke. Jadi menurut saya kali ini walaupun gagal no worries lah. Masih ada Ada prospek ya. Yang prospeknya dilihatnya prospek. bagus tim ini, artinya ya tim ini nggak jelek gitu loh. Tidak lebih jelek dari Thailand, tidak lebih jelek dari Vietnam. Kembali ke Om Gewe, obrolan mantul Gatot dan Wesley udah lama banget. Udah lama. Sibuk banget. Sama dia juga sibuk. Sekarang kita membahas yang, kalau kemarin-kemarin kita bicara history, pengalaman Mas Gatot, gimana kalau kita bicara sekarang yang sedang euforianya menang dan menangis. Apa tuh? Menang lawan Myanmar, menangis karena nggak lolos di AFF U19. Tapi permasalahan bukan secara teknis, tapi secara overall AFF U19 ini dari pandangan Mas Gatot, euforianya berlebihan nggak sih untuk anak junior, anak-anak muda gitu? Kalau dibilang berlebihan, ya bisa juga. Tapi dibilang enggak, ya enggak bisa juga. Karena gini, wajar, dalam artian wajar. Karena memang kan mungkin prestasi sepak bola kita, terutama juga di senior juga belum oke. Sehingga akhirnya publik, masyarakat, penggemar sepak bola berharap dari ya level di bawahnya otomatis. Di mana kans untuk menjadi juara, kalau dilihat dari peta kekuatan itu cukup terbuka. Apalagi kita udah pernah membuktikan bahwa U19 kita juga lolos ke Piala Asia atau apa kan yang jenjang yang tinggi. Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau kita compare dengan negara-negara lain, nggak usah jauh-jauh ke Asia Tenggara lah. Itu kalau euforianya sebenarnya di Indonesia itu mirip-mirip dengan Vietnam. Karena Vietnam juga Vietnam bahkan sekarang seniornya lebih bagus dari kita. Sehingga prestasinya juga kemarin kualifikasi Piala Dunia juga sampai bisa masuk ya. Nah, sekarang cuman di Vietnam itu animo masyarakatnya itu sangat tinggi di sepak bola. Makanya mereka tidak cuma di level senior, di level bawahnya itu juga dukungan cukup besar, tinggi banget. Nah, sehingga ya akhirnya ya dua negara ini, Indonesia dan Vietnam itu dua kutub di atmosfernya bolanya itu sangat lagi tinggi. Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Beda dengan Thailand. Itu pengalaman saya waktu nonton langsung Thailand itu. Saya nonton waktu itu liganya Thailand. Terus saya ngobrol-ngobrol, kok sepi-sepi aja nih Liga Thailand. Penontonnya sepi? Penontonnya sepi gitu kan. Padahal memang main itu tim papan atas. Terus kebetulan sebelum saya ke Thailand itu di Bangkok itu, beberapa pekan sebelumnya kita menggelar uji coba antara tim U19 atau 23 kita melawan Thailand. Itu federasinya si Thailand, media officer-nya juga bertanya ke saya, wah kenapa di Indonesia sebegitu ininya ya, sambutannya ya, animenya ya, sampai penonton stadion itu penuh gitu kan. Itu U19 loh, dia bilang heran kalau di sini boro-boro. Jangankan tim U19 dia bilang tim nasionalnya aja kalau main, kalau bukan SEA Games, bukan Piala AFF, even itu untuk World Cup pun juga nggak sepenuhnya kualifikasi gitu. Kualifikasi itu nggak, tergantung juga lawannya sih, tapi nggak sampai full kayak begitu. Ini kok gila ya, kenapa di Indonesia tuh antusias begitu tinggi? Ya saya akhirnya menjawab, yaitu karena memang fans kita bola yang sangat fanatik, haus dengan prestasi, sehingga wajar kalau tadi tanya wajar tuh nggak, ya wajar lah kalau misalkan ada peluang untuk mendapatkan juara, ya situlah. Cuman memang kan publik, fans bola juga harus ngerti bahwa untuk mencapai prestasi itu ya memang nggak bisa berjenjang lah, harus dengan proses, nggak bisa mudah balik tangan gitu. Dan memang ya kita harapkan ya pembinaan makanya benar-benar harus ditata dari U19-nya, U17-nya, dan memang Elite Pro Academy itu harus jalan juga. Jadi pembinaan usia dini harus jalan sehingga kita nggak kehabisan bibit-bibit pemain untuk di level nasional gitu, di level seniornya. Nah, cuman kan saya juga nggak ngerti nih kebijakan dari federasi yang sekarang, kenapa lebih senang mengambil naturalisasi gitu loh. Karena menurut saya ya jadinya gimana antara pembinaan pemain kita dengan berupaya naturalisasi kan jadi ya gimana? Berbenturan tuh ya. Porsi yang anak-anak nih harusnya mature, pelan-pelan, begitu senior yang ngisi orang lain. Betul, kasihan mereka yang udah dari bawah
merangkak untuk Tapi sana. bukan soal setuju apa banyaknya, tapi setuju nggak naturalisasi kalau ngelihat euforia kita dengan U19, meskipun kalau kita mundur Mas Gatot ketika 2013 timnya Indra Safri ketika itu juara bersama Evan Dimas kan cuma satu, Evan Dimas terus yang bertahan, yang lainnya nggak terlalu banyak ngikut di tim nasional. Nah mungkin nggak pelajaran seperti itu, kita nggak tahu nih apakah Hoki, Marcelinho atau Ronaldo Kuate ini akan sampai ke timnas senior nantinya, karena itu makanya dia isi lah posisi dengan pemain naturalisasi. Setuju nggak seperti itu tanggapannya? Ya sekarang gini, namanya pemain bola memang kan tidak ada jaminan ketika dia bermain di level U17, U19 bagus, di senior nanti akan bagus. Bersinar juga. Karena memang balik lagi kepada pemainnya. Nah, manakala dia sadar bahwa lu mau jadi pemain profesional, berarti lu harus berperilaku profesional juga. Profesional dalam artian latihannya, terus gizinya, terus fisiknya, staminanya. Nah ini semuanya harus dijaga, pergaulannya. Nah nggak usah, kita udah punya banyak role model yang bisa ditiru, Ronaldo, Lionel Messi. Mereka tuh bisa menjadi seperti itu karena mereka disiplin, mereka itu ya profesional gitu, bukan profesional yang dalam sesungguhnya gitu. Jadi dia menjaga mereka. Nah sekarang tinggal pemain-pemain ini bisa nggak menjaga profesional mereka. Ini bukan berarti kesimpulannya bahwa angkatan Evan Dimas itu nggak profesional sehingga gagal bersinar di atas. Nggak begitu kan kesimpulannya? Iya, kalau mau dibilang ya faktanya begitu. Atau bisa jadi ada pemain-pemain yang di luar pemain tim U19 ini ternyata banyak di luar sana yang nggak kepantau masuk tim nasional, dan ketika berjenjang itu naik sampai U23 senior, ternyata yang di luar tim pilihan kemarin itu muncul banyak. Bisa jadi seperti itu. Kayak siapa yang kenal dengan Ricky Kambuaya? Iya, nggak kelihatan di level junior di U19, nggak ada nama Ricky Kambuaya. Bisa juga seperti itu. Nah makanya kan pemantauan pemain itu kan dulu zamannya Evan Dimas dan kawan-kawan, dulu Coach Indra Safri untuk mencari pemain kan agak susah. Karena memang tidak ada kompetisi yang dipantau. Nah, sekarang makanya pentingnya ada kompetisi level usia itu ya salah satunya itu untuk memantau gitu loh. Apalagi kalau misalkan nanti masing-masing klub itu punya memang punya akademi gitu loh, akademi sepak bola. Jadi dia benar-benar dari bawah merekrut yang usia muda untuk bermain di akademi mereka sehingga ada kompetisi akademi elite pro. Nah, sehingga kita mencari bibit pemain itu lebih gampang. Nah, saya pikir pemain-pemain Indonesia punya talented yang bagus juga, gitu banyak. Kita punya, ada di Papua, ada di Sumatera juga ada, di Kalimantan juga ada, Sulawesi ada. Jadi sekarang tinggal gimana pemain-pemain ini yang bakat-bakat dipantau. Ya. Gimana? Kalau dulu kita punya basis sepak bola kayaknya Jawa itu ada, Sumatera itu ada beberapa tempat gitu kan, Papua, Ambon itu kan kayaknya dulu sentra-sentra pelahiran sepak bola tim nasional ada di situ kan. Benar. Nah sekarang ya itu makanya gimana caranya ada kompetisi berjenjang usia dini yang tujuannya nanti muaranya ya itu tadi ke klub dan nanti ke tim nasional. Kita berharap pemain kita yang U19 ini akan bagus tampil di Piala Dunia U20 tahun depan. Kita sebagai tuan rumah, mereka yang gagal kita maafkan, kita terimalah. Jangan menyalahkan Vietnam dan Thailand yang bermain mata, itu urusan mereka. Jangan menyalahkan aturan yang memberatkan kita, mungkin kena nggak diupdate. Toh sebelum pertandingan kita sudah sama-sama paham. Pasti ada inilah ya, technical meeting, inilah aturannya kalau nilai sama-sama. Nggak ada perubahan-perubahan yang mewujudkan. Kita salahkanlah diri kita, kenapa kita nggak mencetak gol ke gawang Vietnam, kenapa kita nggak mencetak gol ke gawang Thailand, kenapa nggak kita menang atas gitu. Kalau perlu kita menang dalam pertandingan sebelumnya kan aman. Iya. Dan menurut saya sih justru lucu aja kalau misalkan kita akhirnya mau protes ke Thailand atau ke Vietnam, ya itu kan part of the strategi mereka, part of the game mereka. Kecuali mereka bikin gol bunuh diri terus-terusan. Makanya gitu, jangan salahkan lawan, jangan salahkan orang lain ya. Ngaca lah pada diri kita sendiri lah. Jadi ya terus juga jangan terus jadi lebay pengurus jadi lebay. Wah saya akan kirim protes atau apa ya, enggak lah. Kita introspeksi diri kita sendiri aja. Kalau emang kita bagus ya emang bagus ya bagus. Ya untuk menjadi juara ya kita emang harus menjadi yang the best lah. Iya. Gitu. Nggak tergantung sama hasil klub lain. Saya pernah ditanya catatan saya nih Bung Wes. Kesuksesan itu tidak hanya dinilai dari tim itu juara atau enggak gitu loh. Nah, ini harus dipahami juga oleh publik. Harus juara.
Tapi kita bisa lihat dari permainan tim juga, progres dari tim itu sendiri gitu loh. Nah, apa yang terjadi dengan tim U19 sekarang ini kan secara permainan oke. Secara permainan oke, terus juga koordinasinya oke, Sinteyong juga oke. Jadi menurut saya kali ini walaupun gagal, no worries lah. Masih ada Ada prospek ya, yang prospeknya dilihatin prospek. bagus tim ini. Artinya ya tim ini nggak jelek gitu loh. Tidak lebih jelek dari Thailand, tidak lebih jelek dari Vietnam. Buktinya kita nggak kalah. Iya, dan itu ini kan cuma sekedar turnamen aja, masih ada yang lain-lainnya gitu. Jadi ya nggak usah terlalu. Ya, apalagi mainnya dua hari itu meletihkan lah. Ya. Kita harus ingat belum tentu gizi kita sebaik lawan-lawan gitu dalam recovery juga akhirnya terbuktikan bahwa yang punya gizi bagus, yang punya fisik bagus begitu recovery dia lebih bagus daripada kita. Itu bisa jadi begitu kan. Jadi jangan lihat hasil saja, lihat banyak aspek elemen yang mempengaruhi performa tim kita. Main 2 hari sekali capek loh. Iya. Capek banget. Benar. Oke, Mas Gatot, kita berharap U19 ini timnya akan terus ditambahkan kekuatannya untuk persiapan di Piala Dunia U20, mau TC dimanapun. Katanya akhir tahun ini akan TC di Eropa. Semoga nggak lupa melihat pemain-pemain lain di luar yang ada sekarang. Benar. Siapa tahu banyak di luar sana yang bisa masuk untuk memperkuat tim di U20 Piala Dunia tahun depan. Iya. Oke, sampai ketemu lagi ya di obrolan Mantul Gatot Wesley, Om GW. Bye. Ciao.